Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisi taqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyatal hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilma. Amabat, alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terkhusus pada malam kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan, serta mendakwakan ajaran-ajaran beliau, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ikhwani rahimahullah, untuk pertemuan malam kali ini adalah pertemuan yang pertama dengan saya. Kalam itu adalah jelmaan dari kapak, ya. Maka untuk kitab panduan pun insya Allah nanti kita akan tetap menggunakan kitab Matan Abu Suja atau Matan Al-Ghaya wa Taqrib, ya. Cuman nanti kita tidak akan mengulangi materi, ya. Jadi biasanya kalau ganti hari ngulangi lagi, ganti waktu, ganti tempat, ngulangi materi. Jadi akhirnya materinya toharoh terus nggak sampai-sampai, ya. Cuma untuk kalam ini kita akan lanjutkan materinya dari apa yang telah kita kaji di kapak, ya. Barangkali ada yang masih ingat terakhir materi kapak? Ada yang masih ingat? Oke. Ini kapak lohor semua bukan ini? Kapak lohor ya? Kapak kapak. Ya. Ya, ada yang masih ingat terakhir materi fikih apa di kapak? Nggak ada ya? Ya, saya sendiri pun agak lupa. Ya nanti kita ingat bareng-bareng ya. Nah, cuman untuk malam kali ini, khusus malam kali ini karena ini pertemuan perdana dengan saya di materi fikih, saya tidak akan melanjutkan materi kitab atau materi Matan Abi Suja. Tapi untuk malam kali ini kita akan mengkaji sebuah permasalahan kehidupan yang barangkali kita pernah menemuinya, tetapi kita bingung bagaimana harus bersikap. Atau mungkin suatu saat kita juga akan menemui masalah ini, karena masalah ini itu tidak pandang siapa saja, bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Yaitu masalah tentang sebagaimana yang sudah di di pengumuman itu ya, terkait dengan kematian semut yang ada di minuman atau di makanan kita, ya. Apakah semut tadi dihukumi bangkai? Kalau seandainya dihukumi bangkai, apakah semut tadi hukumnya najis atau tidak? Kalau seandainya najis atau tidak? Kalau seandainya najis, apakah semut tadi halal atau haram? Saya yakin di antara kita pernahlah yang mengalami yang namanya makanan kita dihubung semut atau minuman kita, ya. Entah sih nyantai-nyantai sambil ngopi, tiba-tiba kopinya dihubung semut. Kita nggak bisa memastikan memang semut itu masuk apa tidak. Tapi seringnya kalau semutnya banyak mesti biasanya ada yang terjun, ya, ada yang berenang akhirnya mati di kopi kita, di minuman kita, atau di roti makanan, ya. Terkadang makanan kita tahu sebentar langsung dihubung semut. Nah, kita mau makan kembali, kalau mungkin kita nggak
ibaratnya enggak perhatian, mungkin kita tinggal makan saja, padahal di dalamnya ada semut, beberapa semut atau banyak semut yang ikut juga menikmati makanan kita. Nah, secara otomatis semut tadi yang ada di makanan kita atau di minuman kita itu ikut kemakan. Ya, saya yakin ada yang nggak pernah atau rata-rata pernah semua ini para kalam lover sekarang ya, kalam lover pernah semua ya. Nah, waktu itu jenengan gimana? Apa dibuang makanannya lah kalau semutnya dibuang, atau eman-eman karena makanannya enak, barangkali kue mung-mung ya, atau wedangnya baru buat wedang teh atau wedang kopi susu ya, dirubung semut. Susu putih. Maka otomatis yang eman-eman maka cuma sekedar digerak-gerakan ya, dan sekedar penggerakan makanan atau minum itu tidak rata-rata atau umumnya tidak bisa mengusir seluruh semut. Apalagi semutnya sudah terlanjur mati di dalam makanan atau minuman kita, mesti akhirnya tertinggal. Nah, ketika kita makan atau minum, otomatis ikut masuk. Kira-kira semut yang mati di dalam makanan atau minuman kita yang akhirnya kita makan ikut masuk ke perut itu, semutnya statusnya bangkai atau bukan? Bangkai atau bukan? Semut yang mati di makanan atau minuman yang kita akhirnya kita minum, kita makan itu, status semutnya bangkai atau bukan kira-kira? Mati. Iya, mati. Bangkai apa enggak kira-kira? Bangkai. Bangkai. Ya, nanti kita akan kasih ya. Kalau bangkai berarti haram apa halal? Hah? Kalau bangkai berarti haram atau halal? Kenapa? Iya, itu yang di hadis disebutkan al-khut, ikan dan belalang. Ya, al-khut wal jarot. Tapi apakah semut bisa dikiaskan dengan itu? Adakah ulama yang mengiaskannya? Ada. Berarti otomatis kita memakan bangkai, walaupun bangkainya bangkai semut. Ya. Disaring, Pak. Ya, kalau makanan, kalau minuman bisa disaring. Tapi kalau makanan bisa disaring. Ceplio, Bu. Dicuili ya, tapi tetap ada. Padahal keharaman bangkai itu sudah jelas ya. Paling tidak disebutkan di 4 ayat. Ya, salah satunya adalah Al-Maidah, Al-Baqarah juga ada. Ya, Kurimat alaikumul maitatu. Ya, inama harama alaikumul maitatu. Ada dua redaksi. Bangkai sepakat itu ulama haram. Nah, apakah termasuk yang diharamkan juga bangkai semut? Ya, insya Allah nanti kita akan kasih. Nah, oke. Pertama, kalau tadi ditanya apakah semut tersebut masuk bangkai, jawabnya sepakat semua tadi bangkai. Oke. Untuk mengawali pembahasan kita kali ini, kita akan kaji dulu tentang definisi bangkai dan mana-mana yang masuk kategori bangkai. Ya. Mungkin selama ini yang kita tahu yang namanya bangkai adalah hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Ya, hewan yang tidak sembelih dengan cara syar'i. Betul begitu? Betul enggak? Betul. Nah, nanti kalau hewan disembelih ya, tapi ini kita untuk membuka wawasan saja, tidak akan saja di sini karena pembahasan kita adalah pembahasan bangkai terkait dengan penyembelihan. Misalnya yang tukang nyembelih di sini apa? Kalau Idul Fitri, Idul Adha, tukang nyembelih ayam. Nyembelihnya di pinggir jalan, begitu dilempar ayamnya ketabrak motor. Itu masuk bangkai apa enggak? Ayo. Sembelih ngek, bismillah, dilempar karena nyembelih nang pinggir jalan. Begitu dilempar lari ke jalan, ada motor ketabrak, ayamnya mati. Ya, ini cuma biar buka wawasan saja, saya nggak akan jawab. Kemudian juga mungkin yang nyembelih di pinggir sungai, disembelih ngek, sebelah dicemplungin, ternyata begitu dilempar ayam atau mentoknya tadi masuk sungai. Nah, itu bangkai apa enggak? Ya, ini sekedar wawasan biar buka wawasan saja ya. Oke, wanirahullah. Di antara yang masuk dengan kategori bangkai adalah sebagaimana disebutkan dalam Kifayatul Ahyar halaman 119. Wal maitatu, bangkai adalah kullun man mata hatfa'an fihi. Ini kategori pertama. Ini lepas nih. Panjang. Ya? Bisa. Tak tulis ya, biar mau catatan lah. Paling enggak itu mulai gawa catatan. Yang pertama di mana, Pak? Di mesin satu, Pak.
Fix. Yang pertama ya, kategori al-maitatu. Al-maitatu. Yang pertama satu, kulun man mata hatfa anti. Kulun man mata hatfa anti. Ini yang pertama, yaitu setiap binatang yang mati dengan sendirinya. Ya, mati dengan sendirinya di sini maksudnya adalah mati tidak karena ada campur tangan manusia. Entah itu matinya nanti bisa dilihat terkait dengan kematian bangkai atau kematian binatang yang mati dengan sendirinya di surat Al-Maidah. Ya, di antaranya adalah yang mati tercekik, ya, kemudian juga yang mati terjatuh, yang mati terpukul, yang mati tertanduk, atau yang mati diterkam binatang buas. Ya, ini bentuk-bentuk binatang yang mati dengan sendirinya. Nah, itu masuk kategori bangkai. Kalau kita lihat semut yang makan makanan tadi dan akhirnya dia mati, entah matinya karena tenggelam atau matinya dia karena kecapean atau kekenyangan karena makan makanan kita atau minum minuman kita, itu dia masuk kategori hatfa'an fi. Dia mati dengan sendirinya, yang jelas tidak ada ikut campur tangan manusia. Maka otomatis semut tadi seharusnya dan memang itu masuk dalam jenis bangkai. Ya, itu yang pertama, kategori yang pertama. Apa itu Pak bacanya Pak? Hatfa'an kulun man mata hatfa'an fi. Ya, hatfa'an fi itu istilah, diartikannya mati dengan sendirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masuk kategori bangkai adalah au ihtalafi sartun min surutit tadkiyah. Au ihtalafi sartun min surutit tadkiyah. Au ihtala fihi sartun min surut tadkiyah. Min surut tadkiyah. Kategori yang masuk bangkai kedua adalah hewan yang mati, ya, disembelih, tetapi dalam penyembelihannya itu ihtala sartun, ada syarat yang rusak, ya, ada syarat yang rusak dari syarat-syarat penyembelihan. Nah, di sini dikasih contoh adalah kadabi hatil majusi, seperti penyembelihan orang majusi. Ya, orang majusi bukan ahlul kitab ya. Kalau ahlul kitab ulama masih berselisih pendapat antara halal dan haram sembelihannya, tapi mayoritas ulama mengatakan sembelihan ahlul kitab, hatta ahlul kitab sekarang itu hukumnya boleh. Ya. Kecuali kalau kita yakin bahwa dia tidak menyebut nama Allah atau yang menjadikan dia halal. Nah, ini sembelihan majusi atau yang serupa para penyembah api, para penyembah patung dan lain sebagainya dari orang-orang musyrik. Meskipun dia menggunakan nama Allah, bismillah, ya, ulama sepakat sembelihan musyrik itu hukumnya haram. Ya, di sini termasuk salah satu bentuk orang musyrik adalah orang majusi, ya, atau orang-orang yang selain ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Ahlul kitab adalah agama yang mempunyai kitab samawi, yaitu kalau sekarang berarti yang masih ada ya, Yahudi dan Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani itu tidak termasuk ahlul kitab kalau yang sekarang. Meskipun mazhab Syafi'iyah berpendapat Yahudi dan Nasrani sekarang itu ahlul kitab, tetapi sudah bukan ahlul kitab kayak yang dulu. Artinya hukum ahlul kitab bagi Yahudi dan Nasrani sekarang itu tidak berlaku. Berarti sembelihannya haram. Itu menurut mazhab Syafi'iyah. Tapi mayoritas ulama mengatakan tetap sembelihan ahlul kitab sekarang itu masih
berlaku hukumnya. Ini yang kedua, yaitu sembelihan orang Majusi atau sembelihan orang musyrik. Maka ini hukumnya haram meskipun dia menggunakan basmalah. Maka hati-hati ketika kita membeli ayam, ya. Apalagi kita tahu ayamnya atau orangnya, ya, ayamnya atau orang yang nyembelih tadi secara agama mungkin nggak karuan, sholatnya nggak karuan dan lain sebagainya. Khawatir dia sudah terkhawatir, ya, khawatir dia sudah terjerumus kepada kemurtadan, kemudian kita makan sembelihannya, ya. Tetapi kalau kita nggak tahu, ya sudah, berarti kita hukumnya halal karena kita tinggal di mayoritas muslim. Kemudian yang selanjutnya yang masuk kategori bangkai adalah wakada dabun malayukal. Dabun malayukal, ya. Sembelihan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Dabun malayukal. Sembelihan hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya. Jadi misalnya dengan nyembelih kucing, ya, nyembelih kucing kan haram, ya. Itu secara status maka hukum kucingnya tadi tetap bangkai. Ya, ini sesuai yang di sini, ya. Berarti menurut mazhab Syafi'iyah. Meskipun sebagian ulama sembelihan itu bisa merubah status bangkainya. Karena kalau bangkai otomatis najis. Tapi dengan disembelih, binatang yang haram dagingnya dengan disembelih itu menjadi tidak najis. Ini menurut sebagian ulama. Tapi kalau kita merujuk ke kitab ini, ya, karena ini mazhab Syafi'iyah, maka hukumnya bangkai dan otomatis najis, ya. Binatang yang haram dimakan dagingnya meskipun disembelih dengan bismillah tetap hukumnya bangkai dan tidak halal. Wadobi dulu, kemudian beliau mengasih kesimpulan atau kaidahnya adalah antakulal maitata mazalat hayatu bi ghairi dakatin syar'iyyin. Kaidahnya bangkai adalah seluruh binatang yang mati atau zalat hayatu yang kehidupannya hilang bi ghairi dakatin syar'iyyin dengan cara sembelihan tidak syar'i. Nah, sembelihan tidak syar'i di antara bentuk-bentuknya 3 tadi, ya. Itulah terkait dengan definisi bangkai. Kalau kita lihat dari definisi bangkai ini, maka semut yang mati di minuman kita, semut yang mati di makanan kita, dia termasuk bangkai. Oke, sebelum kita lanjut terkait dengan pengertian bangkai, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Atau ada yang jelas, ada yang kurang jelas, jangan sampai nanti salah paham, ya. Salah paham. Kalau salah paham nanti efeknya jadi paham salah, ya. Ya, betul. Nanti Pak, kaitannya dengan apa itu semut, ya. Biasanya kan kadang kita minum itu kan banyak semut, ya. Ada yang mati di gelas. Iya. Nah, kita sudah minum airnya gimana? Maksudnya Semut pertanyaannya yang mati, semut yang tadi mati. Setelah kita minum dulu. ya, maksudnya ditanyakan kita minumnya apa semutnya? Ya, semutnya kan bangkai katanya. Iya, ya semut. Kalau yang ditanyakan semutnya masuk kategori bangkai. Nah, kalau sudah diminum gimana hukumnya? Lah kalau sudah diminum bagaimana? Nanti akan kita bahas. Kita nggak Maksudnya, tahu, kan? iya. Kalau itu ada semutnya, Oke. Untuk jawabannya nanti kita akan, berarti kan pertanyaan selanjutnya, apakah semut itu najis atau tidak? Kemudian selanjutnya lagi, apakah semut tersebut halal atau tidak? Itu nanti kita akan kaji insyaallah, ya. Bukan nanti waktunya cukup. Untuk pengertian bangkai dulu, barangkali ada yang masih iskal, masih bingung. Silakan. Kalau lupa membaca basmalah, lupa nggak membaca basmalah. Nah, ini berarti masuk sembelihan, ya. Masuk nanti, ya tidak apa-apa, sedikit saya jawab. Ikhtilaf ulama ketika kita bahkan nggak lupa, kita sengaja
tidak mengucapkan basmalah pun halal menurut madzhab Syafi'iyah. Karena menurut madzhab Syafi'iyah basmalah ada hukumnya sunnah. Maka ketika sengaja tidak membaca basmalah, beda dengan menyebut dengan selain nama Allah ya. Kalau menyebut dengan nama Allah, misalnya menyebut dengan nama Tuhan-Tuhan yang orang yang bilang itu sepakat haram. Tapi kalau tidak menyebut basmalah itu ulama berbeda pendapat. Hanya madzhab Syafi'iyah yang menghalalkan. Gimana? Tadi tentang telah disembelih kemudian masuk ke kalir ya benar. Iya. Apakah itu tidak termasuk matinya itu disembelih? Gimana? Nah, ya di situ kan keraguan apakah dia matinya keceblong kali atau tertabrak motor tadi atau memang karena kita nyembelih. Ya, tadi saya sampaikan ini hanya sekedar biar membuka wawasan jenengan. Saya tidak akan menjawab di sini karena pembahasan itu adalah pembahasan tentang sembelihan. Insya Allah nanti kita akan kaji di bab, semoga ya kalau sampai di bab adabu, bab penyembelihan. Ya ini sekedar wawasan saja ya tadi saya sampaikan terkait dengan bentuk-bentuk penyembelihan. Apakah itu termasuk penyembelihan syar'i apa tidak? Termasuk juga nanti termasuk ya penyembelihan tidak syar'i itu. Ini menurut madzhab Syafi'iyah tapi ya, ketika salah satu uratnya tidak terpotong, yaitu urat nafas atau urat untuk makan tidak terpotong sedikit saja, menurut madzhab Syafi'iyah mayoritas ya, walaupun sebagian ada yang mengatakan sudah sah. Menurut madzhab Syafi'iyah mayoritas itu masuk bangkai. Ya, makanya kalau nanti beli ayam itu kalau bisa ya beli ayam di yang kita sudah yakin orangnya. Ya, jangan sembarangan. Atau kalau memang sembarangan, kalau beli kepala ya itu dilihat dua uratnya tadi. Ya, atau kalau jenengan nyembelih ya terutama yang kalau Idul Fitri atau Idul Adha diusahakan tadi ya urat untuk nafas sama urat untuk makan itu terpotong. Karena menurut madzhab Syafi'iyah walaupun sedikit kurang di salah satu di antara keduanya belum terpotong walaupun sedikit, itu masuk kategori bangkai. Tidak ada? Terkait dengan pengertian bangkai nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Bangkai putu. Kenapa? Kalau kita masak nasi, apalagi nasi yang udah Nah, beras masuk. itu, Ya. beras yang udah lama itu kan kutunya kan Ya. banyak. Mesti kita pilih satu-satu gitu. Ada berarti dihukumi kayak semut Ya. atau apa? Oke. Iya. Termasuk juga tadi ya, berarti semut dan teman-temannya ya kutu. Kalau di beras ya, terus apa lagi? Semua ya. Tengau, mungkin tengau ya. Nah, yang kecil-kecil itu sama hukumnya. Kalau dia mati gara-gara tidak disembelih secara syar'i berarti dia bangkai. Ya. Kemudian satu lagi yang masuk kategori bangkai adalah bagian hewan yang terpisah ketika dia masih hidup. Ya. Bagian hewan yang terpisah ketika dia masih hidup. Ya. Kuti amin hayyin fahuwa mayyitun. Ya, sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup, ya, entah itu kakinya, karena hewan kan punya kaki ya, nggak ada tangan kecuali ya, ya. Kuti amin hayyin. Kalau ono wong iki model. Kalau maksud enggak ono wong. Ya, contohnya misalnya ayam, ya, ayam karena kecelakaan akhirnya kita amputasi kakinya. Nah, potongan amputasi itu hukumnya dihukumi seperti bangkai. Ya, kan ini kan ayam halal. Nah, tadi hasil amputasi sebelum amputasi kita basmalah, cekernya halal tidak. Kambing, sapi, ya. Kakinya dioperasi, dipotong akhirnya, maka statusnya bangkai. Ya, potongannya tadi bukan hewannya yang masih hidup, maka kaki hasil potongan tadi itu hukumnya bangkai. Ini sesuatu yang terpisah, ya, dari hewan yang masih hidup, maka hukumnya bangkai. Termasuk menurut madzhab Syafi'iyah pendapat yang masyhur bulunya.
termasuk bulunya. Cuman ulama sepakat, termasuk juga madzhab Syafi'iyah, kalau bulu dari hewan-hewan yang halal, yang disembelih, yang dagingnya halal, maka tidak. Ya. Nah, menurut madzhab Syafi'iyah adalah bulu dari hewan yang haram dimakan dagingnya, maka ketika terpisah itu hukumnya statusnya rambut bangkai, dia dihukumi najis seperti bangkainya. Maka kucing, ya, kucing termasuk kucing ketika rambutnya terpisah, menurut madzhab Syafi'iyah itu hukumnya najis. Ya, menurut madzhab Syafi'iyah ya. Nah, kalau menurut madzhab yang lain gimana? Kalau menurut yang lain tidak najis. Bahkan sebagian ulama madzhab Syafi'iyah pun ada yang berpendapat rambut dari hewan yang tidak dimakan dagingnya hukumnya tidak najis. Ya, sebagian, tapi mayoritas berpendapat najis. Maka ketika mengenai baju atau badan orang yang sedang sholat, maka hukumnya batal. Ya, kecuali sedikit, maka itu dimakruh. Lah sedikitnya gimana? Sebagian madzhab Syafi'iyah menggambarkan sedikitnya itu dengan jumlah 3, maksimal 3 rambut. Kalau lebih berarti dihukumi banyak. Ya, itu. Nah, kira-kira kalau kucing nempel pas kita sholat, nah 3 dihitung ya. Itu hanya menurut madzhab Syafi'iyah. Sementara 3 madzhab yang lain itu tidak berpendapat bulu ya, tidak berpendapat najis. Ya, kalau madzhab Syafi'iyah yang najis berarti batal. Nah, kecuali bulu yang nempel kita di kaki kambing, kaki sapi, di kaki ayam. Ada nggak ayam bulunya? Kaki ayam. Itu sepakat bangkai. Bulu yang nempel di bagian badan tadi, bagian yang potong tadi hukumnya bangkai, najis berarti. Ya, itu berarti kategori bangkai ada 4. Di angan-angan saja ya, nggak usah dihafal. Ini terkait dengan pengertian bangkai. Sehingga suatu saat nanti kejenengan mengalami kejadian yang termasuk dari syarat kategori, berarti sudah nggak ragu lagi menentukan bahwa tersebut adalah bangkai. Ya, jangan, mungkin kalau dulu pernah ada melakukan yang kebun, nemu kaki kambing bawa pulang dimasak. Ya mungkin kalau ada sekarang jangan lagi. Ya, karena itu masuk kategori bangkai. Lanjut untuk pengertian bangkai. Enggak usah. Ya, silakan. Jadi kok contohnya kalau kucing pelakon yang mesti masalahnya yang tangkap itu kok begini ya. Ini apakah itu dalam definisi yang maksudi A atau memang mamrorola? Ya, Kan masuk sesuatu yang pelakon yang hidup kan beda. Oke, ya. Itu mungkin kategori definisi yang seperti ini perlu dibedakan atau tidak? Oke. Hanya sesuatu yang hidup kemudian tidak sengaja dipotong atau melakukan biologis kan Ya. sesuatu yang mungkin berbeda. Memang bahasa Arabnya pakainya kotoa ya. Kotoa itu memotong. Dan beberapa kitab juga saya dapatkan pakainya kotoa. Tapi secara maksud itu adalah sesuatu yang terpisah. Ya, sesuatu yang terpisah entah dengan cara dipotong, nanti di keterangannya itu entah dengan cara dipotong atau gugur sendiri atau dengan cara dicabut. Ya, itu menurut madzhab Syafi'iyah ya, itu dihukumi bangkai. Kalau menurut madzhab Hanabilah, kalau yang dicabut saja karena di pangkalnya ada daging yang keikut. Kalau yang di ujungnya tidak. Ini menurut madzhab Hanabilah. Tapi kalau yang lain rambut tidak masuk yang najis. Ya, hanya menurut madzhab Syafi'iyah. Jadi masalah ini kan kalau kucing itu kan iya. Beda. Iya. Ada dari yang menganggap itu tidak najis. Kalau contohnya kucing. Nah, menurut pendapat siapa? Ya kan ada Seburara. Bunda tawafina alaikum balamnya juz. Itu kalau contohnya itu kucing loh. Kalau yang Iya, ini saya tanya bangkai kucing najis enggak? ya, maksud saya tadi kalau contohnya kucing di orang itu berarti belum pakai. Iya, makanya kan tadi rambut kan sesuatu yang terpisah dari benda. Ini definisi dulu ya, sesuatu yang terpisah dari binatang yang masih hidup itu hukumnya sama dengan kematiannya. Ketika kematiannya itu bangkai berarti dia bangkai. Ketika kematiannya itu dia tidak bangkai disembelih berarti dia tidak najis. Lah kira-kira kalau kucing mati itu bangkai atau tidak? Bukan berdasarkan hadis yang umum, itu kan secara umum, ya. Nah berdasarkan hadis itu juga kan akhirnya ada sebagian ustadz yang menidaknajiskan tai kucing, ya.
Karena berdasarkan hadis itu kan, karena binatang yang hidup di sekeliling kita, sehingga tainya pun tidak najis. Ya memang ada ulama yang berpendapat itu. Ya, kalau kita berdasarkan hadis itu, ya. Ini bisa dipahami tidak? Iya, saya masuk dulu. Nah, iya. Maka sepakat bahwa sesuatu yang terpotong dari binatang yang masih hidup itu dihukumi sama seperti kematiannya. Kalau dia kematiannya sebagai bangkai, berarti dia bangkai. Kalau kematiannya kayak tadi kan binatang yang halal, ketika disembelih dia tidak bangkai, maka rambutnya pun tidak najis. Maka boleh memanfaatkan bulu-bulu burung-burung yang disembelih dengan cara syar'i, entah bulunya untuk sulap dan lain sebagainya boleh. Ya, kecuali kalau memang tidak disembelih, berarti hukumnya bangkai, rambutnya sama. Yang lain belum kita lanjut. Terakhir ya. Iya, silakan. Tadi untuk definisi dabiah itu di situ nggak dicantumkan untuk ayam busuk atau yang model bukan dabiah. Nah, tadi terkait dengan dabiah kan saya sudah sampaikan, untuk pembahasan dabiah penyembelihan itu nanti insyaallah kita akan bahas secara rinci pada waktunya. Karena di sebagian dabiah itu ada bangkai, maka saya singgung. Kita fokusnya di bangkainya. Karena nanti kita akan mengkaji di semut yang meninggal, yang mati di makanan atau minuman. Ya, bukan sembelihannya ya. Pas belalai, pas di pembahasan sembelihan itu ada materi bangkai. Ya, kayak tadi kan saya nggak akan jawab setelah menyembelih cemplung sumur, cemplung kali itu masuk bangkai apa enggak, saya nggak akan jawab. Insyaallah kita nanti akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, tapi kapan di bab penyembelihan dan seterusnya. Untuk apa namanya? Untuk definisi dulu, pengertian definisi, jangan sampai ada salah paham ya. Salah paham itu biasanya terjadi karena penjelasannya kurang tuntas atau jenengan dengarkannya kurang pas. Ya, sehingga gara-gara dengar kurang pas kok metode begitu. Ya. Makanya saya berusaha menjelaskan biar tuntas. Ketika penjelasan saya sudah tuntas, jenengan kok pas tak jelaskan tuntas, jenengan pas ngantuk, akhirnya metode kurang pas ngobrol, akhirnya metode kurang pas, akhirnya ya salah paham. Sekali lagi ya, sebelum saya lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu terkait dengan apakah najis dan tidak bangkai semut tadi. Terkait pengertian bangkai, silahkan. Ada yang perlu diperjelas lagi? Cukup ya? Oke, kemudian pembahasan selanjutnya adalah kurang 5 menit. Serangga tersebut atau semut yang meninggal, yang mati di minuman atau makanan kita tadi, kita sepakat sudah bangkai. Ya, sepakat. Kalau yang mau membantah silahkan keluarkan definisi bangkai menurut jenengan. Ya. Kalau perlu juga marojinnya. Ini saya ya, ini marojinnya, ini kifayatullah ya. Jangan silahkan. Kemudian poin selanjutnya adalah apakah semut tadi najis atau tidak? Najis atau tidak kira-kira? Nah, yang direkomendasikan tidak najis dari bangkai adalah cuma dua, al-hud wal jarad, ya, ikan dan belalang. Ikan di sini maksudnya seluruh binatang yang hidup di air, ya, sesuai dengan keterangan yang ada di kitab Al-Iqna, seluruh binatang yang hidup di air itu dihukumi sama seperti ikan. Maka sebagian mazhab Malikiyah halal ular air, ya. Sebagian mata Malikiyah. Oke, kita kembali ke pertanyaan, ya. Apakah najis apa tidak? Ayo, najis apa tidak kira-kira? Kira-kira najis apa ora? Kalau nggak najis, wis terlanjur mau kayak standar dulu. Kan najis otomatis sesuatu yang najis mesti haram, tapi sesuatu yang haram belum tentu najis. Terkait dengan kenajisan serangga, nah ini masuk serangga ini intinya adalah secara umum definisi serangga adalah sesuatu yang tidak mempunyai darah mengalir ketika terluka atau disembelih. Termasuk juga semut atau binatang yang sejenisnya, termasuk tadi kutu, tengu, burem, ya. Terus apa lagi? Ketugat, kecoa, singgat. Singgat juga itu masuk kategori, kalau saya bahasa itu serangga. Walaupun mungkin kalau dalam istilah Indonesia serangga itu ada jenis khusus ya. Kalau kayak kecoa itu masuk serangga enggak? Serangga. Masuk ya.
Intinya yang saya maksud serangga di sini adalah binatang yang ketika terluka atau disembelih tidak mengeluarkan darah. Itu yang saya maksud dengan serangga ya, bukan serangga definisi Indonesia. Oke, terkait dengan kenajisan serangga ya, terkait dengan kenajisan serangga, ulama berbeda pendapat. Ya. Oh, termasuk juga cicak. Cicak apakah masuk kategori jenis serangga apa enggak? Ulama berbeda pendapat. Tetapi Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' merojihkan bahwa cicak itu masuk jenis serangga. Pernah dengan melihat cicak berdarah-darah? Pernah enggak? Tidak. Enggak. Ya, berarti walaupun ada perbedaan dalam mengategorikan cicak apakah termasuk serangga apa enggak, tetapi Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'-nya beliau merojihkan cicak termasuk serangga. Maka nanti kalau kecemplung cecek kemudian dalam masakan istri jenengan sekalian dimasak. Itu kok, karena masuk serangga. Tapi kan cicak itu buruh apa namanya? Kotorannya baseng ya. Tadi warna mambu. Ya. Oke. Poin kedua terkait dengan kenajisan serangga, ulama berbeda pendapat tentang apakah bangkai serangga itu najis apa tidak. Ya. Apakah bangkai serangga itu najis apa tidak? Ulama berbeda pendapat. Mayoritas berpendapat bangkai serangga tidak najis. Nah, siapakah yang berpendapat najis? Yang berpendapat najis adalah sebagian mazhab Syafi'iyah. Ya, sebagian mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa malanaf salau sailatun, binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, ya, ketika mati hukumnya bangkai najis. Ini sebagian mazhab Syafi'iyah. Di sini adalah Al-Baghdadiyun, ulama dari Baghdadnya yang bermadzhab Syafi'i. Itu hukumnya najis. Ya. Berarti sebagian mazhab Syafi'iyah hukumnya najis. Kalau mau Kalau mau ngikut mazhab yang lain sudah selesai nggak najis. Ya, sesudah selesai nggak najis. Nah, cuma ketika nggak najis ini timbul pertanyaan lagi, apakah halal apa haram? Karena sesuatu yang halal, sesuatu yang tidak najis belum tentu halal juga, ya enggak? Sepakat? Sesuatu yang tidak najis belum tentu halal, sepakat enggak? Sepakat ya? Ya kalau nggak sepakat berarti waktu halal, ya. Botol kan itu nggak najis, halal. Ya, kalau sepakat, kalau tidak sepakat, makanya harus sepakat. Tapi ya. tidak thayyib. Ya, makanya kan sesuatu yang tidak najis belum tentu halal. Oke. Nah, kita lanjutkan poin selanjutnya yaitu tentang halal atau tidaknya bangkai semut tersebut. Tentunya ini bagi yang berpendapat, terkhusus bagi yang berpendapat najisnya bangkai semut tersebut. Oke ya. Bagi yang berpendapat najis apakah halal apa tidak? Ya. Nah, terkait dengan dengan kenajisan bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir ketika disembelih atau ketika terluka, mazhab Syafi'iyah ya mayoritas berpendapat kalau bangkai tersebut jatuh di air atau benda cair maka hukumnya dimakruh. Ya. Walaupun najis, kalau jatuh di benda cair atau masuk ke minuman itu hukumnya dimakruh. Artinya walaupun dia najis tetapi tidak menjadikan najisnya minuman tersebut. Ya. Jadi hukumnya dimakruh. Iya najis tapi hukumnya dimakruh. Ini kalau binatang kalau bangkai serangga ini dimakruhnya hanya menurut sebagian hanya di cairan saja. Kalau di badan dan di pakaian tetap najis. Maka menurut sebagian mazhab Syafi'iyah ketika dengan sholat ngesak bangkai semut itu batal sholatnya. Menurut sebagian ya. Ya, karena makruhnya hanya di benda cair atau yang serupa. Kalau di makanan minuman ya, kalau di badan atau pakaian itu tetap najis menurut sebagian. Ya, tapi menurut mayoritas itu tidak najis tadi ya, maka otomatis hukumnya tidak najis. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah apakah halal atau haram? Nah, kira-kira halal apa haram? Ya bangkai semut yang ada di makanan atau minuman tadi. Minumannya halal, bangkainya haram. Minumannya halal, bangkainya haram. Lah bangkainya kan semutnya tadi kan sebagaimana disampaikan ikut masuk ke telan. Masuk ke Nah, dan jangan bisa semut satu-satu yang ada di makanan jenengan. Sing kelelem juga. Ya kalau minuman bisa disaring, kalau makanan ya tadi sudah disampaikan sama beliau disaring. Ya kalau minuman, kalau makanan saringnya
biaya. Nggak bisa. Hah? Ya? Terima kasih air nanti airnya dibuang. Iya. Apakah bisa menjamin semua semut bisa lepas dari kue atau makanya kan makanya kita nggak bisa menjamin pun ya paling nggak ikhtiar lah. Oke. Ya. Ya. Nabi. Ya. Sayyidina. Pembahasannya adalah apakah halal atau haram bangkai semut tadi, bukan cara memisahkannya ya. Saya nggak tanya cara memisahkannya, takut di ayat dan sebagainya. Bahasanya adalah halal dan haram. Kali. Ya, kira-kira halal atau haram? Kalau kira-kira jawabannya kira-kira Kira-kira gimana? Kira-kira nggak apa-apa, kira-kira aja nggak usah. ya sekedar lewat halal burung ya haram. Ya, sing biyen-biyen sudah terlanjur makan semut ya. Atau bahkan saya pernah membaca ya di antara tapi walam ini kepalitannya di antara obat yang kuat itu di antaranya bahannya adalah 7 semut hitam. Iya. Oh alam tapi ya saya pernah tapi jangan dicoba. Oke, apakah halal apa tidak terkait bangkai serangga? Ulama berbeda pendapat. Nah kalau ini dua-dua. Madzhab Malikiyah dan madzhab Adzairiyah berpendapat halal. Sementara madzhab Syafi'iyah dan madzhab Hanafiyah berpendapat haram. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat tentang kehalalan serangga. Jadi tadi maksudnya serangga adalah binatang yang tidak keluar darahnya ketika terluka atau ketika disembelih. Ini secara umum. Maka jenengan kalau makan jangkrik, pernah ada yang makan jangkrik? Ya. Atau yang nyate jangkrik, goreng laron, digawe apa jenenge? Rempeyek. Ya. Menurut madzhab Syafi'iyah dan madzhab Hanafiyah itu hukumnya haram. Terlebih binatang-binatang kecil disembelih. Ya kalau kata Anwar Zaid, silahkan jenengan berpendapat bekicot itu halal, tapi syaratnya binatang darat untuk bisa jadi halal harus disembelih. Nah, gimana nyembelihnya bekicot? Nah. Ya, maka bagi yang berpendapat mengatakan halalnya bangkai serangga, apakah harus disembelih apa tidak? Ada perbedaan pendapat, terutama dalam madzhab Malikiyah, karena tadi di antaranya dalam madzhab Malikiyah. Bagi yang mengatakan halal, penyembelihannya adalah dengan cara apapun, yang penting meniatkan untuk membunuhnya. Entah dengan kalau misalnya binatang yang kecil ya, entah dengan cara dibakar, direbus atau dan sebagainya, diniatkan untuk membunuhnya. Ya, itu. Tapi kalau yang berpendapat haram ya mau dibunuh dengan basmalah pun tetap haram. Ya. Sampai sini jelas? Wah, jelas ya. Jadi apakah semut yang ada di makanan atau minuman kita itu hukumnya najis apa enggak? Najis apa enggak? Pilih yang halal. Yang mayoritas tidak najis. Halal apa haram? Halal. Halal. Oke. Menurut sebagian madhab ya, jangan merupakan madhab. Oke. Karena waktunya sudah habis, sebelum kita akhiri ya terkait dengan pembahasan saya anggap sudah paham dan sebagaimana yang ditanyakan tadi oleh moderator, untuk khusus malam ini tidak ada pertanyaan dari antum, tapi yang ada pertanyaan dari saya. Nanti yang bisa jawab tak kasih buku gratis, menang gratis nih, tanpa dipotong pajak, tanpa ongkos kirim, gratis nih, menang gratis ya. Oke? Iya. Cukup ya?